Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegakkan tatanan silsilah imamah atau rangkaian imam-imam dengan misi menghidupkan agama dan menegakkan syariat. Dengan keberadaan mereka, umat Islam dapat terbimbing dan terbina. Dan di zaman ini atau di era ini yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk membina umat Islam adalah Imam Mahdi alaihissalam atau Al-Masih Isa alaihissalam. Masalahnya, di masa ini banyak sekali orang-orang yang telah mengaku bahwa dirinya adalah Imam Mahdi, sehingga membuat orang menjadi bingung siapa di antara mereka yang asli sebagai Imam Mahdi yang benar-benar telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa mengenalinya dan keistimewaan apa yang dimilikinya sehingga beliau memang benar sebagai Imam Mahdi yang asli yang diutus oleh Allah. Oleh karena itu, berikut ini 6 keistimewaan atau kekuatan khusus yang dimiliki oleh imam sejati yang benar-benar ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dimiliki oleh orang-orang suci atau para wali pada umumnya. Yang pertama, Imam Mahdi harus memiliki kekuatan akhlak. Tentu saja, orang-orang suci, para wali, guru-guru, dan yang lainnya pasti memiliki akhlak yang baik. Namun akhlak yang dimiliki Imam Mahdi memiliki taraf yang sangat tinggi dan istimewa karena beliau akan ditentang keras oleh musuh-musuhnya sehingga beliau harus sangat bersabar dalam menghadapi mereka. Beliau harus berhadapan dengan orang-orang yang berbudi rendah dan bermulut kotor, maka di dalam dirinya perlu bersemayam kekuatan akhlak yang bertaraf tinggi supaya tidak mudah marah saat melayani mereka. Oleh karena itu, beliau harus selaras dengan ayat wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang agung. Keistimewaan yang kedua yang harus dimiliki oleh Imam Mahdi adalah jiwa kepemimpinan yang khusus yang karenanya beliau layak untuk dijuluki sebagai imam. Maksudnya adalah bahwa beliau memiliki gairat untuk unggul dalam hal perkataan yang baik, amal soleh, serta dalam meraih ma'rifat dan kecintaan Allah Ta'ala. Hal ini berarti bahwa jiwanya tidak menyukai kelemahan apapun dan tidak pula puas dengan keadaan yang tidak sempurna. Imam Mahdi merasa prihatin lagi sedih kalau beliau terhalang dari kemajuan. Hal ini merupakan suatu kekuatan fitrah yang bermukim di dalam diri sang imam. Seandainya beliau menghadapi suatu keadaan di mana orang-orang menolak dan tidak mau mengikuti apa-apa yang diajarkannya, hal itu sama sekali tidak mempengaruhinya. Beliau tetaplah seorang imam dengan segala fitrah kekuatan rohaninya. Kemudian keistimewaan yang ketiga yang dimiliki Imam Mahdi adalah keluasan dalam ilmu pengetahuan. Ilmu-ilmu yang didapatnya bukan berasal dari guru-guru, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menanamkan segala pengetahuan yang diperlukannya. Dengan karunia Allah, beliau dianugerahi kelapangan dalam ilmu-ilmu samawi yang tidak ada seorang pun yang dapat menyainginya dalam memahami ma'rifat Al-Quran, dalam memperoleh karunia kerohanian dan dalam menyampaikan hujahnya yang sempurna. Pandangannya memperbaiki segala pandangan orang lain. Jika ada pendapat seseorang yang berlawanan dengan pendapatnya dalam menjelaskan kebenaran-kebenaran agamawi, maka pendapat yang benar ada di pihaknya. Hal ini disebabkan karena cahaya firasat senantiasa menolongnya dalam memahami ma'rifat sebenarnya. Tidak ada orang lain yang dianugerahi cahaya dengan kilauan sinarnya yang terang seperti ini. Melalui ilmu pengetahuan rohaninya, sang imam senantiasa membentuk para sahabat rohaninya dan memperkuat mereka dalam hal keimanan dan pengetahuan samawi. Beliau menjauhkan segala macam keberatan dan membungkam mulut setiap pengecam. Bukan hanya itu, beliau juga menampakkan kebagusan dan keindahan ajaran Islam di hadapan khalayak ramai di dunia ini. Selanjutnya, keistimewaan yang keempat dari Imam Mahdi adalah tekad yang tinggi, yang penting dimiliki oleh seorang utusan Allah. Dalam kondisi apapun, beliau tidak merasa letih, tidak putus asa, ataupun malas berkehendak. Setiap utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan imam pada zamannya dihadapkan pada berbagai ujian dan musibah sedemikian rupa, seolah-olah Allah Ta'ala telah meninggalkan mereka dan ingin menghancurkan mereka. Kadangkala terjadi bahwa wahyu dan ilham dihentikan dan mereka tidak menerima satu wahyu pun hingga suatu masa tertentu. Kadang-kadang janji atau nubuatannya seolah-olah meleset atau tidak nampak kebenarannya di hadapan khalayak ramai. Terkadang mereka di dunia ini bagaikan orang-orang terasing, tersisih, terlaknat, dan terbuang.
Setiap orang melontarkan caci maki kepada mereka, merasa seakan-akan telah melakukan suatu pekerjaan yang besar pahalanya. Setiap orang membenci serta memandang mereka dengan pandangan jijik dan tidak mau membalas salaman. Akan tetapi dalam masa-masa serupa itu, tekad mereka diuji. Mereka sekali-kali tidak gentar menghadapi ujian-ujian seperti ini dan tidak pula menjadi malas dalam menjalankan tugasnya. Sehingga saat datangnya pertolongan ilahi, sehingga para utusan Allah itu meraih kemenangan dan nampak kebenaran ada di pihaknya. Hal semacam ini juga dialami oleh Imam Mahdi. Keistimewaan yang kelima yang diperlukan bagi Imam Mahdi ialah iqbalullah, atau memiliki ketetapan hati terhadap Allah Ta'ala. Maksudnya ialah saat Imam Mahdi dirundung musibah dan cobaan, bahkan ketika harus menghadapi musuh yang kejam dan menuntut untuk diperlihatkan suatu tanda, atau diberikan suatu kemenangan, atau harus memberikan pertolongan kepada seseorang, maka beliau senantiasa menundukkan dirinya ke hadapan ilahi dengan begitu merendahkan diri, sehingga di langit terjadi suatu kegemparan disebabkan oleh doa-doa dan jeritannya yang penuh dengan kesungguhan, keikhlasan, kecintaan, kesetiaan, dan kebulatan tekad. Iqbalullah dari seorang imam zaman berarti perhatiannya kepada Allah Ta'ala memberikan pengaruh yang lebih mendalam dan lebih cepat dibandingkan dengan para wali dan orang-orang suci pada umumnya. Yang terakhir, keistimewaan yang keenam adalah adanya bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ilham, kasyaf, dan mimpi-mimpi benar yang diperoleh oleh seorang utusan Allah. Imam Mahdi senantiasa memperoleh ilmu, kebenaran, dan ma'rifat melalui petunjuk Allah langsung. Mimpi-mimpi benar yang diterimanya berbeda jauh dengan mimpi-mimpi yang diterima oleh guru-guru atau imam-imam biasa, baik kualitas maupun kuantitasnya. Kasyaf dan ilham-ilhamnya menduduki martabat yang begitu tinggi yang tidak mungkin dilampaui oleh orang lain. Melaluinya, pintu ilmu menjadi terbuka dan segala ma'rifat Al-Quran dapat diungkapkan, serta segala masalah dan kesulitan berkenaan dengan urusan agama dapat dipecahkan. Selain itu, kasyaf dan ilham-ilham yang beliau terima menunjukkan berbagai nubuatan bermutu tinggi. Allah Ta'ala bercakap-cakap dengannya dengan sangat jelas serta menjawab doa-doanya. Jika keenam keistimewaan ini terdapat dalam diri seseorang yang mendakwakan diri atau mengaku sebagai Imam Mahdi, maka dipastikan bahwa beliau itulah imam sebenarnya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditugaskan untuk menghidupkan kembali agama dan menegakkan syariat. Kedatangannya telah dinantikan dan diharapkan oleh umat Islam sejak lama, dari generasi ke generasi. Banyak para ulama, tokoh-tokoh suci di masa lalu yang mendambakan bisa hidup dan berjumpa dengan Imam Mahdi. Jika Imam Mahdi ini muncul, maka tidak diizinkan bagi siapapun untuk memisahkan diri darinya, karena atas kehendak dan izin Allah, beliau menjadi pembela kehormatan Islam, pemberi harapan bagi umat Islam, serta penjaga seluruh kesempurnaan agama seperti sebuah lingkaran. Beliau merupakan penolong sejati dalam setiap pertempuran antara Islam dan kekafiran, dan napas sucinya lah yang dapat menghancurkan kekafiran. Karenanya Imam Mahdi akan memenangkan Islam di atas agama-agama lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.